Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Berjumpa lagi. Untuk hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Ada apa saja? Yuk kita lanjut. Nah, pencernaan itu sendiri teman-teman ada dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah. Nah, kemudian diremas dan yang lainnya. Ini adalah tujuannya untuk bisa menghancurkan makanan dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang sangat kecil gitu ya. Seperti kita melihat misalkan apel yang tadinya besar kemudian menjadi hancur oleh adanya kunyahan dari gigi. Nah, kemudian untuk pencernaan kimiawi ada pencernaan yang dilaksanakan oleh adanya reaksi kimia, baik itu oleh enzim, kemudian molekul-molekul yang lainnya. Nah, seperti pada gambar ini, contohnya ada seorang anak yang memakan roti. Nah, bagaimana anak itu mengunyah itu adalah masuk ke dalam pencernaan mekanis, gitu ya. Namun bagaimana roti ini, kandungan-kandungan dalam roti ini tercampur dengan enzim, kemudian dengan beberapa asam dan yang lain akhirnya terpecah, itu adalah tentang pencernaan kimiawi. Ya, jadi jelas ya perbedaan antara pencernaan mekanis dan kimia, gitu ya, baik itu alatnya maupun contoh-contohnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam organ pencernaan utama manusia. Kita melihat dari bagian paling atas sendiri, gitu ya. Paling atas sendiri itu ada mulut, gitu ya. Kemudian ada kelenjar ludah, jadi di bagian bawah, kemudian ada bagian atas, kelenjar ludah, kemudian di bagian bawah ada kerongkongan, gitu ya. Ini adalah esofagus. Ke bagian bawah lagi, nanti teman-teman akan melihat lambung. Kemudian dari lambung akan diteruskan ke usus halus, dari usus halus kemudian akan masuk ke usus besar, kemudian ke rektum dan ke anus, gitu ya. Selain itu juga kita melihat ada hati, ada pankreas, kemudian ada juga empedu. Oke, kita lanjut. Yang pertama akan kita bicarakan adalah mulut atau adalah pintu masuk pertama makanan ke dalam tubuh. Ya, jadi teman-teman pasti sangat paham sekali. Nah, mulut ini seperti apa saja sih? Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada bibir, kemudian ada gigi, kemudian ada langit-langit, kemudian ada lidah, dan ada nulah. Nah, gigi itu sendiri terbagi menjadi tiga. Ada gigi seri bagian depan, kemudian ada gigi taring bagian samping, gigi seri untuk memotong, gigi taring untuk merobek, dan gigi geraham untuk menghancurkan. Gitu ya. Kemudian ada juga saluran air liur yang mengandung mukosa atau lendir. Nah, senyawa ini sangat berfungsi untuk bisa memecah molekul amilum menjadi maltosa. Lebih tepatnya adalah karena adanya enzim amilase. Gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman makan nasi lama-lama dikunyah-kunyah terus, nanti akan terasa agak manis. Nah, ini karena memang sudah terpecahnya amilum menjadi maltosa. Amilum, gula, kemudian terpecah menjadi gula yang jauh lebih sederhana lagi atau yang kita kenal dengan maltosa. Kemudian makanan yang sudah dihaluskan itu akan didorong kemudian akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di sini gitu ya, di sini ini ada persimpangan. Gitu ya. Persimpangan antara kerongkongan dan saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Ya, nah, karena ada klep nanti sehingga namanya adalah klep epiglotis, gitu ya. Saat ada makanan maka klep itu akan menutup bagian saluran pernafasan sehingga makanan tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Hanya saja kalau teman-teman itu makan kemudian sambil ngomong, klep ini akan tidak bekerja, gitu ya. Maka bisa saja dia akan salah jalur ke saluran pernafasan. Saat itulah kita kenal dengan kesendak, gitu ya. Nah, kalau sudah masuk kemudian ke dalam kerongkongan, maka akan ada gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan
remas kemudian mendorong makanan untuk sampai ke bawah. Gitu ya. Jadi makanan diremas kemudian akan didorong untuk sampai terus ke bawah, masuk ke dalam lambung. Nah, kita langsung masuk ke organ yang selanjutnya, yaitu lambung. Lambung setelah dari sini kemudian akan masuk ke dalam lambung, berada di bagian perut bagian kiri. Nah, di lambung ini akan terjadi pencernaan secara kimia. Yang pertama adalah akan ada getah lambung atau asam klorida atau HCl, kemudian enzim pepsin dan enzim renin. HCl itu berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam antara pH 1 sampai dengan 3 sehingga dapat membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam makanan. Hanya saja kalau kumannya sudah terlalu banyak, apalagi dalam jumlah yang sangat-sangat banyak atau sangat besar, ini tetap saja tubuh tidak akan bisa mengatasi itu. Maka teman-teman tetap harus menjaga kebersihan dari makanan teman-teman semua. Kemudian enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui pencernaan 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Nah, kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam jaringan usus 12 jari. Ini ya, teman-teman sudah melihat. Ya, jadi begitu dia sudah selesai di lambung antara 2 sampai 4 jam, maka akan dilanjutkan ke dalam usus 12 jari. Diatur oleh katup. Nah, kita langsung masuk ke dalam usus 12 jari. Nah, perhatikan gambar ini teman-teman. Panjang dari usus 12 jari, mulai dari lambung sampai ke dalam usus besar, itu adalah sekitar 8,25 meter. Bayangkan gitu ya. Sangat panjang sekali. Gitu ya. Nah, di sini ada pencernaan kimia. Ada 3 enzim, yaitu lipase, amilase, dan tripsin. Lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Dan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida atau getah empedu yang dihasilkan dari hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Nah, kemudian setelah itu dari usus 12 jari makanan akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar ini akan terjadi penyerapan air. Terutama adalah air atau pengondisian air serta pembusukan dari makanan. Sehingga nantinya akan menjadi yang kita kenal dengan kotoran itu. Gitu ya. Nah, di sini setelah dikondisikan 1 sampai 4 hari itu akan nantinya masuk ke dalam rektum atau anus. Ya, jadi pada bagian ini juga terdapat bakteri Escherichia coli yang nantinya akan membantu membusukkan makanan. Hanya saja jika bakteri ini terlalu banyak dan tidak terkendali, ini juga akan menyebabkan masalah untuk pencernaan kita. Oke. Terakhir adalah anus. Nah, di anus inilah nanti akan dikeluarkan makanan-makanan yang sudah tidak bermanfaat, gitu ya. Biasanya pada jam-jam pagi atau sore, gitu. Nah, selain saluran pencernaan, ada juga organ pencernaan tambahan. Artinya apa? Artinya organ-organ ini tidak dilewati oleh zat makanan, namun sangat berperan terhadap proses-proses pencernaan. Ada apa saja itu? Ada hati, kantong empedu, kemudian pankreas. Gitu ya. Hati ini adalah kelenjar terbesar dalam tubuh. Gitu ya. Jadi hati, hepar gitu ya. Jadi ini bukan hati heart ya. Kalau heart itu adalah jantung di sini. Hati itu ada yang ada di sini, gitu ya. Yang bisa merasakan itu sebenarnya adalah heart. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah jantung, bukan hepar. Hepar itu hati yang di kita. Jadi kita mungkin salah menamai gitu ya.
Nah, hati ini berproses sangat berperan sekali dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya atau racun, maka hati ini akan sangat berperan untuk bisa menetralisir itu. Selain itu, hati ini juga akan memindahkan berbagai macam vitamin dan yang lainnya. Nah, kemudian kantong empedu. Kantong empedu ini merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantong ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, getah empedu ini berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Nah, inilah yang berfungsi untuk mewarnai zat-zat sisa makanan sehingga kalau kita melihat, pasti kotoran manusia itu akan berwarna kuning, cenderung berwarna kuning, kecuali kalau yang kurang sehat gitu ya, bisa berwarna agak kehitaman atau bahkan kemerah-merahan gitu. Kemudian yang terakhir adalah pankreas. Nah, pankreas ini adalah berada di balik perut gitu ya, balik-balik lambung, samping belakangnya lambung. Nah, sel-sel pada pankreas ini menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, serta lemak. Nah, selain itu juga terdapat hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur perubahan glukosa dalam darah menjadi glukogen. Jika sampai ini bermasalah, maka bisa saja kita mengalami penyakit yang sangat mengerikan yang sering dikenal dengan diabetes. Maka kalau teman-teman atau orang-orang yang terkena diabetes itu biasanya mereka harus disuntik insulin. Okay, I think enough. You can open your books. You can ask me directly by via Japri or by komentar. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca dan jaga terus kesehatan. Assalamualaikum.